Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Server Coding. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Artificial Intelligence. Mengenai chapter 2, yaitu membangun model dengan menggunakan scikit-learn. Sebelum kita masuk ke dalam implementasi dari codingnya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu binary classification, yaitu merupakan suatu masalah klasifikasi dengan dua label kelas disebut sebagai klasifikasi biner. Dalam kebanyakan masalah klasifikasi biner, satu kelas itu dapat mewakili kondisi normal, dan yang lain mewakili kondisi yang menyimpang. Beberapa contoh penggunaan dari klasifikasi biner ini yaitu untuk mendeteksi apakah email itu spam ataupun bukan. Yang kedua, untuk menentukan apakah seorang pasien itu memiliki penyakit tertentu dalam kedokteran. Lalu yang ketiga, untuk menentukan apakah spesifikasi kualitas terpenuhi atau tidak dalam hal QA atau Quality Assurance. Di sini terdapat supervised learning. Supervised learning secara garis besar itu merupakan suatu model yang mempelajari data dengan menggunakan label atau target, di mana kita dapat lihat pada step pertama itu terdapat fruit ya, kategori buah-buahan yang terdapat ada anggur, ada nanas dan juga apel, yang dimana ketiga buah-buahan ini terhubung dengan suatu mesin. Dan kita dapat lihat pada step kedua itu terdapat random, yaitu ada buah-buahan dan juga ada susu, di mana mesin tersebut mengenali dari anggur atau buah-buahan tersebut, lalu mengklasifikasikan bahwa anggur dan apel itu merupakan fruit yang sebelumnya kita sudah definisikan atau dibuat label pada step pertama. Jadi di step kedua, mesin tersebut dapat menentukan bahwa fruit itu ialah anggur dan juga apel. Dan untuk susu sendiri, karena di dalam step pertama tidak dikategorikan sebagai fruit, maka pada step kedua kita dapat melihat untuk susu sendiri bukan termasuk ke dalam fruit atau buah. Selanjutnya ada unsupervised learning. Secara garis besar kita dapat mengartikan ialah suatu model yang dapat mempelajari pola data tanpa adanya target atau label seperti ya pada supervised learning. Jika kita lihat pada step pertama, nah di sana terdapat kategori buah dan juga susu, di mana untuk buah sendiri yaitu anggur, nanas dan juga apel. Dan untuk kategori dari susu sendiri yaitu berbentuk kaleng, berbentuk gelas dan juga berbentuk ke dalam kotak kemasan. Dan pada step 2 kita dapat melihat bahwasanya suatu mesin tersebut dapat mengenali yaitu jenis buah dan juga jenis dari susu tersebut. Jadi tanpa adanya label, mesin tersebut sudah dapat mengenali atau membedakan antara buah dan juga susu. Di sini ada clustering, yaitu merupakan salah satu teknik dari algoritma machine learning, yaitu unsupervised learning. Jadi algoritma clustering ini membagi populasi atau data poin dengan sifat yang sama ke beberapa kelompok kecil untuk dikelompokkan. Jadi teknik ini merupakan salah satu algoritma di dalam machine learning
yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk melakukan segmentasi kepada customer mereka sehingga dapat meningkatkan penjualan di perusahaan mereka. Jadi clustering ini sangat berhubungan erat dengan model unsupervised learning. Untuk contohnya seperti ini. Jadi di dalam step pertama tadi tidak dikenali ya label, jadi langsung ditentukan atau dikategorikan semuanya datanya lalu dimasukkan ke dalam mesin. Lalu untuk mesin sendiri dapat secara otomatis itu mengkategorikan apakah itu jenis fluid ataupun jenis susu. Selanjutnya ada evaluasi dan akurasi. Jadi evaluasi sendiri itu adalah tentang bagaimana kita dapat mengevaluasi seberapa baik model bekerja dengan mengukur akurasinya, dan akurasi akan didefinisikan sebagai persentase kasus yang diklasifikasikan dengan benar. Nah, selanjutnya itu ada confusion matrix. Jadi confusion matrix itu sering disebut sebagai error matrix, yang pada dasarnya itu confusion matrix memberikan informasi berbandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem, atau bisa disebut sebagai model dengan hasil klasifikasi sebenarnya. Jadi confusion matrix itu berbentuk seperti table matrix yang dapat menggambarkan kinerja model klasifikasi pada serangkaian data uji yang nilai sebenarnya diketahui. Nah, ini terdapat 4 istilah ya yang merepresentasi dari hasil proses klasifikasi pada confusion matrix. Jadi keempat istilah tersebut yaitu ada true positive atau TP. Selanjutnya ada true negative TN. Selanjutnya ada false positive FP dan juga false negative FN. Nah, di sini ada contoh penggambaran dari confusion matrix, di mana di sini kita dapat mengetahui untuk di kiri atas itu terdapat TP atau true positif, FP yaitu false positif, FN false negatif dengan tipe error 2 yaitu TN true negatif. Nah, jadi untuk TP sendiri itu merupakan data positif yang diprediksi benar. Contohnya itu seperti data pasien penderita kanker kelas 1. Jadi data model yang dibuat itu memprediksi pasien tersebut menderita kanker kelas 1. Nah, untuk true negatif atau disebut TN. Jadi merupakan data negatif yang diprediksi benar. Contohnya itu pasien tidak menderita kanker kelas 2 dan dari model yang dibuat memprediksi pasien tersebut tidak menderita kanker kelas 2. Selanjutnya ada false positif tipe 1 error. Itu merupakan data negatif namun diprediksi sebagai data positif. Contohnya pasien tidak menderita kanker kelas 2, tapi dari model yang telah diprediksi pasien tersebut menderita kanker kelas 1. Oke, selanjutnya ada false negatif tipe 2 error. Itu merupakan data positif namun diprediksi sebagai data negatif. Contohnya pasien menderita kanker kelas 1. Tapi dari model yang dibuat itu memprediksi pasien tersebut tidak menderita kanker kelas 2. Nah, jadi ada cara yang lebih mudah untuk mengingatkan, yaitu jika diawali dengan true, maka prediksinya adalah benar, entah itu diprediksi terjadi ataupun tidak terjadi. Lalu yang kedua, jika diawali dengan false, maka prediksinya adalah salah. Lalu yang ketiga, positif dan negatif merupakan hasil prediksi dari model. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari confusion matrix. Nah, sebagai contoh, sebuah model akan dilatih untuk memprediksi apakah seorang pasien sedang menderita kanker atau tidak. Dengan asumsi terdapat 20 pasien dengan 9 pasien positif kanker dan 11 pasien negatif kanker. Maka contoh confusion matrix yang dihasilkan model seperti berikut.
Yang pertama itu datanya, yaitu 6 untuk bagian TP ya, atau true positif. Lalu selanjutnya ada 2 untuk false positif, dan 3 untuk false negatif, dan selanjutnya ada 9 untuk true negatif. Nah, jika dilihat dari conversion matrix tersebut, prediksinya yaitu yang benar itu terletak pada tabel diagonal ya, sehingga secara virtual sangat mudah untuk terlihat kesalahan prediksi karena kesalahan prediksi berada di luar diagonal di confusion matrix tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini merupakan contoh dari confusion matrix. Selanjutnya ada couple cross predation. Itu secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah prosedur yang memisahkan antara data training dan data testing. Jadi berikut merupakan ilustrasinya. Jadi di dalam ilustrasi pertama ataupun ilustrasi kedua, kita dapat melihat untuk data training dan data testing itu dipisahkan. Terpisah ya, misalkan dalam iterasi kedua itu kita dapat melihat untuk data training yaitu di bagian 1. Sedangkan untuk di bagian 2. Sedangkan untuk data training itu berada di bagian 1 sampai dari 3 sampai 10 dan untuk testing itu di bagian 2. Dan untuk iterasi 1 kita dapat lihat ya bagian 1 merupakan data testing sedangkan 2 sampai 10 itu merupakan data training. Nah, di sini coupled cross predation. Jadi dicontohkan kita memiliki 10 data di mana kita akan melakukan cross predation pada data tersebut, di mana data akan dibagi menjadi data testing untuk pengujian model dan data training untuk melatih model. Jadi pada percobaan ini kita akan menentukan nilai dari K sama dengan 10, di mana data nantinya akan ada 10 lipatan, sehingga berikut daftar dari datanya. Yang pertama itu iterasi 1, data testing 1, data training yaitu 2 sampai 10. Yang kedua iterasi 2, data testing 2, data training 1, 3 sampai 10. Sedangkan iterasi 3 yaitu data testing 3. Data training tentunya 1, 2, yang 3 tidak masuk, 4 sampai 10 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengenal decision tree. Lalu apa itu decision tree? Itu merupakan suatu alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan dari hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Jadi decision tree itu menyediakan cara untuk menyajikan algoritma dengan pernyataan kontrol bersyarat. Jadi mereka termasuk cabang yang mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Jadi struktur flowchart mencangkup node internal yang mewakili tes atau atribut pada setiap tahap. Setiap cabang mewakili hasil untuk atribut, sedangkan jalur dari daun ke akar itu mewakili aturan untuk klasifikasinya. Berikut merupakan contoh dari penerapan decision tree, yaitu terdapat root node yang dimana akan dibagi menjadi 2 cabang, yaitu decision node. Dan selanjutnya, jika terdapat percabangan kembali, maka decision node itu akan diturunkan kembali, yaitu menjadi terminal node. Nah, selanjutnya ada information gain dan entropy. Information gain itu didasarkan pada penurunan entropi setelah dataset dibagi pada atribut. Membangun decision tree merupakan semua tentang yang menemukan atribut yang dapat mengembalikan perolehan informasi tertinggi. Contohnya yaitu cabang yang paling homogen. Yang kedua ada entropi.
merupakan ukuran keacakan dalam informasi yang sedang diproses. Semakin tinggi entropi, maka semakin sulit untuk menarik kesimpulan dari informasi itu. Membalikan koin merupakan contoh tindakan yang memberikan informasi yang acak untuk koin yang tidak memiliki afinitas untuk kepala atau ekor ya, yang menghasilkan dari sejumlah lemparan sulit untuk diprediksi. Mengapa? Karena tidak ada hubungan antara membalik dari hasilnya. Inilah inti dari entropi. Oke, untuk pengertian atau penjelasan sebelum coding itu sudah. Sekarang kita akan masuk ke bagian implementasi dari coding. Oke, bagaimana caranya? Silakan ikuti terus di dalam video ini. Sebelumnya kita buka dulu web browser ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome dan silahkan teman-teman akses untuk link berikut ya. Untuk linknya sendiri sudah saya sediakan di dalam deskripsi di video ini. Kita akan coba clone. Kita download dengan menggunakan zip. Kita tunggu sampai proses dari downloadnya selesai. Oke, sudah selesai. Di sini kita coba cut dan buat project atau folder baru ya. Oke, kita sudah pembuatan. Di sini kita buat modul Python. Oke, seperti ini. Kita ekstrak. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menggunakan dataset di dalam folder chapter 1. Ini ada dataset. Dan di sini ada student match. Lalu kita akan copy untuk student match.csv sebagai datasetnya. Kita akan buat folder baru ya, teman-teman. Sini saya masuk tugas 2 dan di sini kita akan buat folder chapter 2. Kita pastikan. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita buka aplikasi Spider. Spider F dan ada Spider Anaconda. Di sini saya lebih prefer menggunakan Spider dari Anaconda 3. Kita tunggu sampai aplikasinya merespon ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Ketika kita menggunakan dari Spider Anaconda 3, maka yang muncul itu version 5 atau version yang udah tinggi. Biasanya untuk Spider biasa itu di 3.9 kalau tidak salah. Dan ini untuk sudah menggunakan version 5. Jadi lebih menguntungkan mungkin ya, banyak hal yang baru di dalam text editornya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini aplikasinya sudah terbuka. Masih loading. Oke, kita ke bagian file, lalu kita open. Di sini kita sebentar, kita lihat dulu ada open. Oke, kita open saja.
Coba kita masuk ke dalam yang tadi dataset. Nah, di sini. Nanti di sini kita akan ya open ya, coba kita open dulu datanya, datasetnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita geser. Nah, ini merupakan dataset ya, yang mana nanti kita akan coba untuk menggunakan scikit-learn. Oke, gimana caranya? Ini kita sudah menyimpan direktori dataset ini ke dalam folder chapter 2, dan selanjutnya kita akan save file ini di dalam folder yang sama supaya lebih memudahkan teman-teman. Kita masuk lagi ke dalam folder kecerdasan buatan. Oke, di sini chapter 2. Oke, di sini kita tulis npm saja. Teman-teman, untuk penamaannya bebas seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk cara mengaksesnya? Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan menggunakan library dari Pandas. Caranya yaitu import Pandas, lalu di mana Pandas ini S itu mewakili dari mempersingkat ya menggunakan PD. Jadi PD itu nanti kita akan gunakan yang dimana itu deklarasi dari Pandas. Dan selanjutnya di sini kita buat suatu variabel yaitu misalkan read CSV, lalu tadi nama CSV-nya yaitu student match .csv. Lalu kita kasih parameter lain yaitu kan seperti ini, save sama dengan, nah di sini untuk titik koma ya teman-teman, kita harus sertakan. Lalu di sini learn ya. Nih, kita akan ambil nilai dari D atau variabel D tersebut, yang dimana sudah dideklarasikan PD. PD itu merupakan deklarasi dari Pandas. Sebetulnya kita bisa saja import Pandas langsung di sini Pandas. Cuman untuk mempersingkat kita gunakan PD ini. Lalu read CSV. Lalu bacalah CSV dengan nama student match CSV. Oke, seperti ini. Lalu kita akan lihat nih hasilnya dengan menggunakan print learn. Kita masuk dulu learn. Di sini D. Oke, seperti ini kita save. Lalu kita coba jalankan. Oke, di sini terdapat angka 395, yang dimana ini merupakan data yang berada di dalam studentmatch.csv. Dan selanjutnya untuk ini untuk poin pertama ya, kita tandai dulu poin 1. Oke, sini di dalam poin 2 seperti ini kita akan mengenerate ya suatu binary label yaitu dari pass atau void. Untuk caranya sendiri kita gunakan suatu di yang di dalamnya itu terdapat parameter pass seperti ini. Lalu sama dengan, nah di dalam sama dengan ini kita akan panggil dari variabel di tersebut karena sudah dikategorikan sebagai Pandas.
maka kita akan apply nih, dot apply. Nah, setelah itu kita nah, kita akan gunakan lambda nih teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada row, di mana row itu adalah baris 1 if. Sini jika kita akan buat kondisi yaitu row, dan selanjutnya kita akan buat parameter. Coba kita lihat ya, tadi ada apa, G. Nah, G ini G1, coba. Nah, ini nih ada. Nah, G1, G2, G3. Nah, itu akan gunakan sebagai parameter ya, teman-teman. Karena di sini kita akan mengambil post foil. Kalau bahasa Inggrisnya itu based on G1 plus G2 dari G3. Seperti itu. Oke, maka di sini kita tuliskan yang pertama yaitu G1. G-nya besar ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan plus. Nah, plus di sini untuk menggabungkan ya. Jadi menggabungkan row dari G1. Selanjutnya kita akan panggil G2. Nah, yang akan digabungkan dengan G1. Dan selanjutnya kita akan gabungkan lagi row G3. Seperti ini ya. Teman-teman bisa ikuti. Nah, di sini lalu kita enter ya. Enter. Kita tuliskan seperti berikut. Di sini 35. Lalu else, ini kondisi jika tidak termasuk dalam if 0. Lalu di sini exist ya. Dengan nilai 1. Oke, di sini tutup ya kurungnya. Oh, yang tadi nih kelebihan nih. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi variabel d, di mana d drop ya. Drop. Lalu di sini kita isikan G1, G-nya besar, lalu G2, lalu G3. Seperti itu. Dan di sini kita tulis exist dengan nilai 1. Oke. Selanjutnya di sini D head. Nah, seperti berikut. Coba kita jalankan apakah ada error atau tidak ya, teman-teman. Oke, ini masih tidak ada error ya, karena ini tadi masih print yang tadi, tapi tidak ada error. Coba kita print D head. Coba apa yang terjadi. Nah, kita dapat melihat ya teman-teman dari data tersebut ya. Nih, school itu sekolah ya. Untuk parameter ini pastikan seperti ini. Schoolnya GP kita dapat lihat ya. Ini GP schoolnya. Untuk sek atau jenis kelaminnya. Ini F untuk usianya sendiri. Address, oke, seperti berikut ya, untuk datanya sudah muncul. Nah, untuk yang tadi ya, mengenai generate library dari table. Dan selanjutnya kita akan menggunakan encoding di dalam categorical column. Bagaimana caranya? Oke, kita ini komentar dulu saja untuk printnya ya, karena sudah. Kita masuk ke dalam poin 3. Poin 3. Oke, seperti ini. Lalu di dalam poin 3 ini kita akan buat lagi ya variabel oke, dengan nilai PD get apa sih, domines ya. Nah, ini sudah ada nih, domines lalu panggil variabelnya column. Nah, seperti ini.
Di sini kita masukkan parameter yaitu jenis kelamin atau sex. Dan di sini ada school. Selanjutnya ada address. Nah, seperti itu. Lalu oke, untuk datanya sebetulnya banyak ya. Ini bisa kita beberapa, tapi coba kita tambahkan lagi supaya pasti ya. Di sini kan banyak ya. Ada tuh banyak nih. Banyak. Coba kita masukkan beberapa saja ya, teman-teman. Some size. Lalu PS status. Status ya. Lalu mjob, kita harus tahu nih job apa. Lalu selanjutnya ada fjob. Selanjutnya reason mungkin ya, reason guardian itu coba kita lakukan guardian, oke. Lalu selanjutnya ada school sub seperti itu. Coba kita head kita simpan ya, dan kita tampilkan. Oke, coba kita tampilkan datanya untuk dulu saja untuk mencoba. Oke, kita save lalu kita jalankan. Nah, di sini kita lihat datanya. Guardian order ini bla bla bla. Ini sudah tampil dan sudah berhasil untuk ditampilkan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian supply row. Jadi implementasi dari AI dengan menggunakan scikit-learn di dalam materi yaitu supply row. Bagaimana caranya? Coba kita tulis ya untuk poin 4. Nih. Sebenarnya kita membahas mengenai supply row seperti itu ya. Oke, yang tadi mungkin kita juga kasih nama ya supaya encoding on categorical columns. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua itu tadi apa? Generate library models. Label ya. Mohon maaf. Nah, dan untuk yang pertama tadi kita belajar mengenai load dataset. Seperti itu ya. Oke, untuk yang poin keempat, yang pertama yang harus coba kita komentar dulu ya. Sebetulnya ini sudah bisa kita lakukan komentar semuanya. Tapi yang ini jangan, karena ini merupakan datasetnya, jangan dikomentar. Tapi kalau ini bisa, dan cuman karena ini printnya sudah tidak ditampilkan, oke, tidak masalah. Dan selanjutnya untuk bagian supply row ini cukup panjang ya teman-teman. Coba seperti berikut. Coba teman-teman ikuti ya. Nah, di sini di sampel. Nah, sampel sudah ada. Lalu di dalam parameter kita masukkan frac ya. Sedangkan dengan nilai 1. Oke. Nah, di sini kita harus men-split dulu dari training dan testing data. Coba kita tandai ya. Tandai training. Oke, di sini split ya, Nah, ini untuk memudahkan sebetulnya.
Nah, ini untuk selanjutnya kita akan tulis ya try yang diisi dengan 500, dan selanjutnya kita akan tes dengan 500. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat lagi, yaitu trying add sama dengan trying ya. Kita gunakan metode drop, lalu kita parameter dengan di dalam array kita masukkan pass. Nah, untuk di luarnya kita axis dengan nilai 1. Selanjutnya kita tes ya, tulis lagi tes. Nah, seperti itu. Lalu kita trying. Nah, di sini pas. Trying pas. Nah, selanjutnya buat lagi ya att tes ya. Tes sama dengan tes drop. Kita kasih parameter, lalu di sini pas dua axis. Axis sama dengan 1. Selanjutnya tes pas dengan tes. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk selanjutnya di dalam variabel df kita panggil tadi variabel d dengan method drop, lalu di dalam parameternya kita isi pas dan axis. Nah, di sini kita lanjut pas sama dengan pas seperti berikut ya. Nah, untuk memparsing student di dalam wall dataset. Jadi kita coba buat komentar ya untuk keterangan ya. Jadi number of parsing, ini number parsing student dataset di dalam dataset. Oke, seperti ini. Kita harus mengimport nih. Di import NumPy ya, NumPy yang sudah kita pelajari di dalam tutorial sebelumnya, NumPy SNP. Nah, jadi kita akan print passing itu, lalu out of. Nah, ini D-nya harusnya ada di luar. Salah teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya udah seperti ini, kita buka lagi buat kurung baru,
yaitu kita masukkan persen, lalu 2F dot 2F, selanjutnya kita tulis persen 2 kali, dan di sini kita tuliskan persen dalam kurung MP atau nanti sum D pas. Itu lalu dan D pas. Oke, seperti itu. Selanjutnya coba kita enter ya. Di sini kita masukkan nilai 100 kali float NP sum D pas. Nah, lalu di sini kita bagi len D pas. Nah, seperti itu. Oke, cukup panjang teman-teman ya untuk codingan dari apa tadi tentang shuffle row. Coba kita save, lalu ini kita save, lalu kita print. Name led is not defined. Oke, mana ya led. Oke, harusnya. Coba kita pressing 99 out of 395. Oke. Jadi yang passing data yaitu 166 dari 395, yaitu 42%. Titik ya, 03%. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita sudah menjalankan nih untuk mengenai shuffle row. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin 5, yaitu kita tadi kan sudah belajar nih teman-teman mengenai decision tree. Selanjutnya ini implementasi dari decision tree. Kita seperti ini. Nah, kita akan panggil lagi nih from sklearn. Nah, from sklearn import tree. Seperti itu. Lalu kita buat variabel baru yaitu t, yaitu tree, yang di dalamnya lalu decision tree classifier ya, classifier criterion, lalu di dalamnya itu terdapat entropy ya. Seperti itu, lalu max depth. Nah, dengan nilai 5 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat lagi variabel t yang dimana isinya itu yaitu t-fit d train f. Yang tadi yang sudah kita buat di sini, kita d train pas. Nah, seperti itu. Ini coba kita hapus ya. Nah, kita save. Nih, terdapat error. Coba kita cek t-fit d train. Oke, add d train pas. Sudah betul. Coba di atasnya tree
tree decision tree classifier. Decision classifier. Lalu di sini criterion, entropy, max demand. Betul ya, coba kita jalankan. Ada error. train pass mana? train pass. Oke, katanya tidak terdefinisi. train oh ini salah. Coba kita set code country convert string to float. Yes, okay. Oke, coba kita print tag. Oke, di sini convert string to float. Di sini tapi secara codingan ini sudah betul ya teman-teman ya. Decision tree. Oke, coba kita komentar lagi. Untuk bagian ini kita komentar. Kita coba komentar di baris itu ini. Nah, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan, atau saya sudah membuatkannya codingannya, kita coba langsung terapkan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai visualisasi tree. Visualis tree ya. Oke. Kita coba menjalankan ya. Kita save terlebih dahulu. Node modul. Oke. Node modul katanya. Import grafis. Export. Coba S. Oke, selanjutnya tadi error ya teman-teman ya. Tadi ada error. Kita cek dulu nih, tadi kan kita menginputkannya itu tidak lengkap nih untuk bagian ini. Nah, seharusnya kita inputkannya sesuai. Nih teman-teman bisa lihat, scroll ini untuk data-datanya yang akan ditampilkan ya. Oke, kita ini yang ada di sini ya tentunya. Nah, setelah itu kita udah membetulkan itu, maka otomatis ketika kita menjalankan untuk bagian ini yang tadi decision tree, maka tidak terjadi error. Coba kita running ini, komentarin dulu. Coba kita running seperti ini, kita save, lalu kita oke, di sini sudah terparsing ya teman-teman ya. Coba kita print tag, tidak ada error nih, sudah aman. Nah, di sini decision tree classifier. Nah, oke, sudah muncul ya. Kita unprint. Kita juga uncomment untuk visual tree. Coba kita jalankan di sini. Masih ngeprint yang tadi. Coba kita print graph. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Maka di sini kita akan muncul ya teman-teman untuk labelnya sendiri nih.
value, file. Nah, di sini sudah lengkap ya teman-teman dari hasil running tadi. Oke, langkah selanjutnya kita akan menjalankan teman-teman untuk save tree. Save tree ya. Seperti berikut. Coba kita unprint atau komen ya. Jalankan save tree. Nah, menu kolom ada error nih teman-teman ini. Coba kita hapus dulu yang ini. Kita jalankan. Oke, di sini tidak terdapat error ya. Oke, selanjutnya kita coba jalankan yang ini nih, satu balus ini, Discord. Coba kita jalankan. Di sini I save will a minimum of satu required. Oke, Discord error. Coba kita uncomment. Kita lanjut terlebih dahulu ke bagian ini ya, untuk selection import cross file score. Nah, untuk akuransi ini sudah berhasil ya. Jadi di sini kita mengimport cross file score untuk menentukan skor ya. Kalian model selection dan di sini untuk variable score, di mana cross file score ini tadi membawa data dari T, D, ATT, D plus dan CP5. Nah, tadi yang sudah kita di bagian shuffle row. Ya, di sini lalu print akuransi. Di sini sudah ada logic dari hasilnya, di sini skornya. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjalankan script ini. Kita unprint. Coba kita jalankan. Di sini identity block. Oke, di sini katanya terdapat masalah identasi ya. Identity block. Oke, mungkin identasi maksudnya. Coba kita rapikan terlebih dahulu. Discord. Oke, ini karena ini kan perulangan ya, jadi ada for nih, ada for. Jadi kan ada titik 2, maka otomatis ini harus maju nih satu tab. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini seperti berikut untuk data hasilnya. Max depth 1, akuransi ini sudah ada ya 1 sampai 19 sudah berhasil. Kita uncomment lagi untuk printnya. Selanjutnya kita akan jalankan script. Nah, 2 lagi nih. Kita coba yang ke-11 nih, untuk yang ke-11. Jalankan. Dan di sini kita ini for ya, for lagi nih. Kita harus teliti nih teman-teman. Kita tab semua nih, kita tab. Nah, seperti berikut kita jalankan. Oke, tidak ada error. Lalu kita print depth access. Oke. Apakah muncul teman-teman, sudah berhasil ya. Ini datanya nih banyak nih. Selanjutnya kita jalankan untuk import ini. Coba kita unprint lagi. Matplotlib pilot. Dan di sini untuk kan ini ada keterangannya error bar untuk mengecek apakah berhasil dijalankan. Pada error. Oke, ada warning teman-teman, you render the plot and by default to mix. Oke, bla 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 bla. Coba kita print.
Ini saja masukkan ke dalam print. Next. None. Nah, untuk hasilnya none ya, jadi tidak ada error bar. Oke, kita sudah menjalankan nih teman-teman dari, nah ini untuk hasilnya ya, mungkin tampil di sini. Oh, seperti berikut ya. Ini dari data dari student match CSV. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini mengenai artificial intelligence yang part 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.